ketemu lagi dengan kami di Podcast Religius, podcastnya Polres Kudus. Nah, bertemu lagi dengan saya Ruli dan saya Henry. Kali ini agak beda nih. Biasanya kan kalau saya sama teman saya yang cewek. Biasanya kemarin Mas Henry juga sama teman yang cowok. Nah, kenapa nih ada yang beda? Karena kali ini kita akan membahas tentang olahraga. Olahraga yang cowok banget. Iya betul. Nah, sepak bola pasti. Iya dong. Yang lagi hype nih di Kabupaten Kudus kan, Iya dong. Liga 2. Saya kan pemain sepak bola dari kecil. Sampai pemain di seluruh dunia itu saya hafal. Siapa? Pemain favorit contohnya? Pemain favorit saya itu di Korea Selatan. Korea Selatan. Namanya Lee Min Ho. Lee Min Ho. Iya. Oke, langsung saja lah kalau gitu. Kalau seandainya kita teruskan, nanti jadi kemana-mana. Langsung saja sudah hadir bersama kita di sini. Ketua SMM Kabupaten Kudus. Selamat datang, Mas. Gimana Mas? Kabar? Baik Mas. Baik Mas. Baik, sehat ya? Ya. Alhamdulillah sehat. Bisa mungkin perkenalan dulu. Dengan Mas siapa dan Mas siapa? Oke, perkenalkan nama saya Mas Andi Mustofa, yang mudah diingat adalah Andi Laser, karena laser itu sebuah korwil saya dan membesarkan nama saya di perseporteran Kabupaten Kudus. Sebagai apa Mas Andi Laser ini? Saya sebagai Ketua Umum SMM Kudus. Mas, Kalau saya nama aslinya Muhammad Iqbal Tawakal, cuman sering dipanggil Tobar. Mas Tobar. Karena dulu kan kaki kiri saya kan kidal, mirip pemain Persiko Alessandro Tobar. Makanya dipanggil Tobar. Yang namanya juga Mas Adi dulu. Itu banyak akrab lah. Iya. Iya. Itu Mas Tobar sendiri sebagai apa? Saya sebagai ketua harian supporter Macan Murid. Oh, ketua harian. Iya. Jadi untuk Mas Andi ketua umum, Mas Tobar Ketua harian. Ya. SMM. Ya. Saat ini kita tahu ya Mas ya, untuk Persiko gimana Mas? Persiko sedang tidak baik-baik saja. Baik saja. Ini yang mau saya tanyakan Mas sebagai ketua umum SMM, sama Mas Tobar juga sebagai ketua harian ya. Sebetulnya untuk anggota Persiko itu ada berapa sih? Anggota supporter. Iya, anggota supporter SMM. Iya. Ya. Monggo. Kalau anggota supporter secara resmi di KTA itu ya sekitar 2.300. Itu Banyak juga 2.300. 2.300 lebih lah. Karena dulu di era saya itu saya kan dulu sebelum Mas Adi Ilham itu ketua umumnya saya. Sekarang saya ketua harian. Lah dulu pas di era saya itu pembuatan KTA yang terupdate itu ada sekitar 1.700, yang dua itu sekitar 600 lebih lah. Nah ini yang di era Mas Andi ini ada pembaruan lagi, cuman kebanyakan anggota yang lama-lama juga. Nah itu di total itu sekitar ada 2.300-an sampai 3.000 sebenarnya. Nah, tapi sebelumnya nih Mas, ini kan sama-sama ketua nih, ketua umum sama ketua harian. Ya. Kalau pelaksanaan sehari-hari, pembagian kinerjanya kayak gimana Mas? Bagian tugasnya nih? Ya. Untuk pembagian tugas, saya kira di ketua harian itu saya bagikan ke masalah yang agak rentan-rentan lah. Soalnya beliau juga kan lebih berpengalaman daripada saya. Saya masalah tiket dan masalah keamanan anggota kita tersendiri itu membawai korlap itu. Kalau Mas Tobar sendiri, ketua harian? Ya jadi secara garis besar intinya saya backup Mas Hadi sih. Ini di sing iso sih. Ya, jadi si sehari-harinya ya memang kita sebenarnya jalan bareng, cuman saya lebih ke fokus buat ke anak-anak yang itu tadi korlap, urusan tiket itu lebih ke saya. Kayak Mas Adi lebih ke urusan yang ke koordinasi dengan teman-teman korwil atau apa, itu lebih ke Mas Adi. Jadi saya fokus ke pertandingan sama di kesehariannya ya emang ya sama koordinasi sih, emang itu aja. Ya, poin kesimpulannya nih antara ketua umum sama ketua harian udah kompak lah. Ya. Nah, Mas Andi sendiri menjabat sebagai ketua umum SMM itu sejak kapan? Sejak
2000 tahun ini tuh 2024 kan? 2024 2024 bulan apa kemarin Oktober kalau September apa Oktober Udah mau 10 tahun ya. Iya, 10 udah 3 bulan. 3 bulan 3 bulan. 2024. mau mulai Liga 2 iya Oh, keren 2004. 2024 20 tahun kalau itu. Oh, 20 tahun. Iya. Iya. Saya masih di antah berantah nggak tahu di mana. Mas, sejarah SMM. Sejarahnya bisa terbentuk SMM itu gimana sih? kalau sejarah SMM itu lahir 2003 dulu itu supporter di Kudus itu belum ada payungnya Mas. Ini singkat cerita dari beberapa sesepuh ya. Intinya 2003 itu belum ada sebelum Persiku pas awal-awal mau main lagi itu belum ada payung supporter. Sampai nama Macan Muria itu di polling di koran dulu Mas. Entah apa korannya lupa saya, di polling di koran itu ada Laskar Jenang Kudus Radar Kudus apa ya? Radar Ada Kudus. Laskar Jenang Bledek, Laskar Tanggulangin, sampai akhirnya ketemu Laskar Macan Muria itu. Terus di situ juga diresmikan dari beberapa sesepuh kita itu di Pendopo nih gak salah dulu itu muncul nama supporter Macan Muria karena Persiku julukannya Laskar Macan Muria. Itu dulu gitu sejarahnya dari tahun 2003, 19 April 2003. Oh, kalau itu berarti sudah 21 tahun berkiprah Iya, dan dari Laskar Macan Muria, sekarang resminya namanya supporter Macan Supporter Muria Macan ya? Muria. SMM. SMM. Ya, biasanya kalau kita ngepam bola pernah dengar nggak Mas? apa tuh? Yang apa? Anthemnya itu Iya, Anthony. supporter Persiku Kudus Macan Muria. Nah, itu dari SMM ya berarti ya? ya Ya, Mas, sebetulnya ada supporter wanita nggak sih? Mungkin kalau ada teman saya mau ikut. ada Mas Muria Nisti Mulia Nisti. Oh, Mulia Nisti. ya lumayan lah Mas kemarin itu adalah cuma 500-an berapa gitu Lumayan. Itu mereka punya ketua sendiri apa tetap di bawah dulu SMM? ada ketuanya sekarang kelihatannya ketuanya baru off mungkin mau ada reorganisasi lah Mau nyalon boleh nggak ya? Boleh sih, minta petunjuk sama Mas Andi, sama Mas Togar. Nanti biar saya nggak mau ngepam, mau nonton aja Oh iya betul, lu pintar ya. gitu. Kalau seandainya itu tadi Mas, untuk membakar semangat Persiku nih, kalau selama pertandingan, ada nggak lagu-lagu atau anthem atau jargon-jargon yang dikeluarkan dari SMM sendiri? Yo banyak Pak kalau itu. Soalnya prinsip kita supporter kan kita harus sama lelah dengan pemain. Jadi 90 menit supporter pemain itu main bola, kita 90 menit bernyanyi. Itu kayak gitu. Yo jargonnya banyak Mas. Karena kita kan di SMM juga kan mengadopsi lagu-lagu yang diciptakan band dari teman-teman di Kudus ini. Banyak yang support SMM juga kayak ada Sweetie Dash, Menuju Utara, Sunrise. Itu bisa diputar setiap awal. kalau dulu ada Ibarat Sekata itu dulu juga nyiptain lagu buat Persiku. Lah itu kita ngadopsi lagu-lagu dari mereka untuk kita nyanyikan di tribun itu. Gitu. Berarti enggak ada yang nyiptain, ada penciptanya. Ya penciptanya ya band-band tersebut itu. Oh Mas. gitu. Kayak Anthem memang dikhususkan di Sweetie Dash karena emang dulu udah ibaratnya musyawarahkan lah dia yang berhak, terus muncul Menuju Utara, Sunrise, terus apa itu Ibarat Sekata yang dulu, nah itu gitu. Nah iya ini tantangannya menjabat sebagai ketua nih secara mengendalikan sekian banyak anak-anak muda yang berbagai macam karakter, itu tantangannya sebagai ketua. ya tantangannya beda-beda Mas ya saya kira agak berat sih Mas untuk beratnya itu di media Mas susahnya mengatur anggota itu kebanyakan di media sosial dia selalu istilahnya provokasi kayak apa istilahnya nggak apa-apa Pak Ketua nggak apa-apa lah provokasi wong rivalitas hanya 90 menit tapi untuk masalah yang apa istilahnya yang baper itu kebawa di luar kebanyakan di luar itu 90 menitnya itu nah
repotnya di situ. Terus untuk masalah setiap pertandingan itu kita ya agak susah lah. Namanya karakter supporter kan gimana? Mau dilarang, takutnya kita dikira keras, semena-mena. Mau dibiarin, nanti kalau ada apa-apa terus kita yang repot sama pihak panpel, apa pihak kepolisian gitu. Nah itu untuk kayak breakdown ke tingkat kecamatannya sendiri, korwil itu ada nggak Mas? Ada, kalau itu ada, Pak. Jadi kita dulu punya, ya dari dulu emang punya apa namanya, kayak ibaratnya bahasanya gathering, kopdar. Kopdar. 4 penjuru 1 damai. Jadi 4 penjuru 1 damai itu ada dari yang di barat itu ada distrik barat ya. Aliansi Barat. Ya kita baginya per aliansi Barat. Terus di utara ada aliansi utara, timur aliansi timur, selatan ya aliansi selatan, yang kota, di ya, kota. Jadi 4 penjuru 1 damai itu nanti difokuskan di muter kita di situ. Kopdarnya muter di salah satu aliansi itu. Kita baginya per aliansi. Lah di bawahnya aliansi ada lagi korwil lagi itu, laskar. Ada per laskarnya itu. Berarti kompak ya, kompak. Kalau nggak kompak. Nah, ngomong kompak nih kalau dengan supporter lain, sepak bola lain, mungkin dengan Persija, mungkin dengan Persipa Pati, gimana ya Mas? Untuk masalah itu kan kita dari pihak apa ketua-ketuanya kan kita ya sering nongkrong, kadang teleponan kan biasa, yang akal rumputnya lah biasa. Waktu kita kan udah ikrar damai ya Mas. Kemarin dulu lah waktu pas kejadian Kanjuruhan kan di Balis di gedung multifungsi serbaguna Balis Jagung. Saya sendiri kan dulu di DPP tapi jabatannya sebagai apa istilahnya humas lah, leadership untuk ke aliansi apa ke supporter lain. Pas acara Kanjuruhan itu kan ikrar damai, saya malah menjemput Patifosi di perbatasan, tak bawa ke situ. Itu. Setelah jadi ketua ya gimana di media sosial juga kadang ya Dina ada yang enggak masalah, bagi saya enggak masalah gitu. Nah, tapi kalau hinaannya kayak kemarin ya saya sempat bales, tapi ya barbar, nggak ada apa-apa. Saya kemarin udah ketemu salah satu korwil Jepara Banaspati, ketemu di GOR sebelum pertandingan Persiko lawan PSIM kan ada yang mampir lah, pas lewat mampir ngobrol, terus saya ngomong-ngomong masalah di media sosial. Nah kalau dari SMM sendiri, kalau Liga 2 ini kan emang kebetulan nggak boleh away ya dari supporternya ya. Tapi kalau dulu boleh, itu gimana Mas? Kalau konsepnya biasanya yang berjalan. Ya kalau konsep away sebenarnya sih secara aturan kita mengikuti maksudnya kita nggak boleh berangkat. Cuman kan bahasanya yang kita belokkan. Yang nggak boleh away kan supporternya. Kita di sana sebagai penonton umum. Kita berangkat sebagai penonton umum. Kita yang sering terjadi seperti itu. Jadi menyikapinya ya kita cuman koordinasi aja lah. Kalau panpel sana ngasih kita kuota ya oke. Kalau panpel sana nggak ngasih kuota, kita nyari ke supporternya, minta kuota supporter. Biasanya ya, seperti itu. Bukan berarti nggak boleh ya, tapi kan kalau emang ketika diizinkan sama panpel, ketika emang legal kan supporter SMM ini bisa kan untuk. Tapi secara rule kan nggak legal. Iya kalau sekarang, kalau ini ya yang aturan yang sekarang. Kalau dulu kan kayak ramai ya Mas ya. Dulu ramai. Secara tim kesayangan kita mendampingi lah. Iya. Antar supporter. Banyak kita kemarin aja memasukkan beberapa supporter kita nggak dikasih kuota panpel ya Mas. Kita gabung 1 tribun nggak masalah di utara. Nyatanya aman ya? Kali aman. Alhamdulillah Terus aman. Ya, ini berkat ketua umum kita. Yes. Nah ini Mas, ditonton Mas ya, untuk
performa Persiku saat ini puas atau tidak? Kalau sudut pandang saya ya sangat tidak puas mas, secara pribadi ya sangat tidak puas karena kalau dibahas dari segi hasil itu kita main 13 kali ya, 13 kali. cuman 2 kali menang, cuman 2 kali menang itu kan bukan sebuah hasil sebagai yang tim profesional gitu maksudnya. Kita sangat menyayangkan itu sih sebenarnya karena sejatinya Persiku kalau main di kandang tuh minimal menang gitu loh. Minimal menang, tapi kenyataannya di kandang ya sering seri, bahkan kalah kemarin terakhir lawan Pati itu, waduh. Iya, itu pertandingan derby. Ya bisa dibilang derby mas, bisa dibilang. Nah, kalau meskipun dengan kondisi hasil yang mengecewakan seperti itu, tapi kan SMM tetap mendukung Persiku ya. Itu gimana mas caranya untuk, apakah dari jenengan sendiri cara kalau memang ada anggota yang kayak iki piye gitu. Gimana mas dari menanggapinya dari SMM sendiri nih? Menanggapi masalah Kekecewaan. Iya. Kita kan ada suatu wadah lah. Diskusi sebelum match, sebelum apa kan ada rapat koordinasi. Nah, nanti kita tampung untuk apa? Saran-saran anggota, keinginan anggota lah. Kayak kemarin kita selesan, ya mohon maaf ini mengulang apa kilas balik dulu untuk masalah boykot yang kemarin lah. Itu kita udah selesan sama manajemen mas, manajemen pemain. Udah ketemuan sama manajemen. Terus lawan PSIM kita kalah, kita udah ketemu juga di luar. Terus lawan Pati kalah, kita juga udah ketemu. Terus kritik dan saran ke anggota dari anggota untuk manajemen supaya kita didengar, ya kita salah satunya jalan ya kita boikot laga kandang sampai Persiku menang gitu. Jadi itu intinya kenapa kita boikot tuh juga kita merasa balasannya kok cuman evaluasi, nanti kita perbaiki itu. Evaluasi lah, makanya kita kemarin itu boikot sebagai bentuk kritik aja sih. Kita boikot, nggak nonton di Tribun Utara, kita kosongkan. Itu memang tujuannya karena memang sebelum pertandingan yang dulu itu kita udah koordinasi terus, udah tatap muka langsung dengan manajemen, dengan pelatih, dengan pemain, itu kita udah seperti itu terus, cuman hasilnya masih evaluasi lagi. Tapi kok evaluasinya jalan di tempat itu menurut pandangan supporter lah. Jadi kalau di pihak pemain apa manajemen kan kita nggak tahu evaluasinya seperti apa. Sudut pandang saya ya evaluasinya jalan di tempat gitu. Setahu saya memang Persiku itu selalu diperhitungkan ya permainannya. Iya. Dari dulu saya tahu. Saat ini permasalahannya gimana sih mas? Mungkin kualitas pemain atau? Kalau itu sebenarnya nggak mas. Kalau permasalahan kok mainnya jelek itu kita juga alam sebenarnya. Alam karena itu yang tahu cuman manajemen dan tim. Kita masuk ke ranah situ kita juga. Mungkin mereka kan juga tahunya mereka latihan, kita nonton, latihannya ya bagus, cuman kok hasilnya di lapangan kok masih kayak gitu. Itu juga masih tanda tanya juga di kita. Makanya kita sering selain boikot, kita kemarin demo terus menerus kayak gitu. Ya memang apa sih Persiku kok kayak gini, itu bingung saya cuma bingung. Mas dari itu sendiri ada follow up nggak mas? Dari evaluasi tadi belum ada, sampai sekarang belum ada. Cuma evaluasinya kemarin cuma yang setelah lawan Pati putaran pertama kan terus Sudirman mundur dan ada beberapa pemain yang mundur. Sampai sekarang bilangnya evaluasi. Ada momen tertentu atau kejadian tertentu yang mungkin menyebabkan supporter ini kurang puas dengan manajemennya saat ini? Ya kalau kejadian dan momen tertentu tuh sebenarnya kita berkacanya di hasil aja sih mas. Hasil buruk aja sih. Seandainya Persiku menangan mungkin nggak ada ini. Pro kontra seperti ini. Karena ya, memang yang ditakutkan bukan cuma SMM ya, yang ditakutkan warga Kudus tuh Persiku turun lagi. Yang ditakutkan itu kembali ke Liga 3.
Itu yang ditakutkan karena banyak omongan di luar juga kan yang selain supporter, oh, Persiku medun nih kalah terus ini medun. Karena mereka belum tahu sistemnya kayak gimana. Entah mungkin nanti Persiku berjuang di playoff itu juga belum tahu juga. Nah, kalau seandainya nih, kalau biasanya kan saya lihat-lihat di IG itu kan paling sering nih, jujur aja, supporter kayak supporter MU. Supporter MU tuh kalau seandainya kalah, ada nih cerita pas pasang suami istri. Istrinya cerita, MU tuh kalau menang, aku tuh bisa ditraktir jalan-jalan ke sini gitu kan, dikasih kado ke sini. Kalau seandainya kalah, jangan sampai itu sampai kayak bisa bikin bad mood suaminya, dan itu sampai pengaruh kan ke istrinya juga. Kalau dari SMM sendiri gimana Mas? Apakah ngefek juga sampai ke sana atau gimana? Karena itu sama-sama tim kesayangan kan kayak gitu. Mungkin sama Mbak, mungkin kita berangkat ke stadion itu euforianya senang, pulang mumet kan gara-gara kalah. Itu mungkin kayak gitu. Tapi kalau ini curhat ini berdua. Terkadang tuh pendukung MU moodnya naik turun kayak gitu. Berarti sama ya, karena kan sama-sama tim kesayangan. Berarti ini tugas berat panjenengan semua ini ya Mas ya. Berat, sangat berat. Ketua umum, ketua harian, dengan kondisi yang seperti ini Persiku yang mungkin terpuruk kita bilang ya. Nah ini cara-cara jenengan bagaimana ini untuk memberikan semangat kepada para teman-teman supporter itu gimana biar tetap antusiasnya, tetap cinta sama Persiku itu gimana? Ya memberi semangat pasti Mas, maksudnya teman-teman itu harus tetap support Persiku lah apapun yang terjadi. Karena toh bahasanya itu pemain manajemen itu datang silih berganti ya, ganti-ganti. Cuman supporter ya harus ketemu nih ini aja. Saya dari kecil itu sekarang besar. Mas Hadi saya kecil, saya sama Mas Hadi ini beda jauh. Mas Hadi dulu udah besar, saya masih SMA itu di Mong dia, bahasanya gitu. Ya masih ketemu aja ini, udah berapa puluh tahun berarti? 12 ya, 12 tahunan. 12 tahun lebih. Berarti Mas Andi ini senior? Yo senior juga termasuk senior. Tadi berarti. Dulu itu Mas, di angkringan Pak Gareng. Di alun-alun dulu kita tiap titik malam. kumpulnya. Itu Tiap malam. Nah, makanya itu kan semangat dan support ke tim itu kita SMM tuh menekankan semua anggota ya memang apapun yang terjadi kita support. Tapi bentuk support kita kan kayak gimana itu yang kadang kita emosi kayak boykot, kita kritiknya nggak didengar, ya meskipun didengar cuman nggak ada perubahan kita boykot. Kita masih tetap support, tetap anak-anak tetap pengen nonton Persiku kayak boykot kemarin kan pro kontra juga. Aku pengen nonton Pak, gitu. Iya, banyak. Gitu. Banyak yang kayak gitu. Makanya kemarin boykot pun kita yang pengen nonton. Sampai kita ngomong ya Mas ke Panpel, udah biar kayak klub Liga 1 apa Liga 2 yang supportnya naik kompak. Tribun Utara ditutup aja gitu. Gitu tak gituin. Terus kita boykot kan bukan berarti kita di rumah. Kita datang ke stadion. Tetap datang ke stadion. Tetap nyanyi di luar. Terus akhirnya kita kalah, kita juga unjuk rasa lagi. Sampai polisi pun ngetut ke kita di utara, kita muter, kita pindah ke selatan. Itu bentuk alibi kita supaya deket sama bis pemain biar kita memberi kritikan dan masukan ke manajemen dan pemain langsung mengena gitu. Tanpa di sosial media, tanpa mengetek nama salah satu nama manajemen dan pemain. Itu aja. Hanya ini ya benar-benar murni wujud apa? Kecintaan. Iya betul. Support. Nah Mas, ini ada pertanyaan titipan nih dari netizen di kolom komentar Instagramnya Polres Kudus. Salah satunya nih, tim besar dan penuh dengan sejarah yang menunggu lama untuk naik ke kasta di ambang degradasi. Gimana nih Mas tanggapannya Mas? Ya jadi gini sih Mas, tim besar penuh sejarah, betul kita emang penuh sejarah sih, cuman di ambang degradasi mungkin janganlah kalau bisa. Maksudnya jangan degradasi karena kita masih juga ada berjuang di playoff, kita masih punya harapan besar lah Persiku bertahan di Liga 2. Karena perjuangan naik ke Liga 2 ini bukan hal yang mudah. Atau dulu Persiku itu 2023 mau nggak ada, ya mau nggak diadakan sama pemerintah
Askap mau enggak dihadir, kita demo semua, demo besar-besaran lah dulu itu. Akhirnya manajemen tim itu diserahkan kepada supporter. Dulu yang jabat Ilham, Mas Ilham, ketuanya yang kemarin sebelum Mas Andi itu dulu menjabat itu. Jadi akhirnya kita berjalan di Liga 3 regional Jawa Tengah itu kita dengan tagline Sengkuyung Bareng. Jadi teman-teman supporter, semua stakeholder di Kudus itu kita wis boh tarik iuran apa-apa itu buat mengarungi Liga 3 di Jawa Tengah. Nah, alhamdulillah kita bisa lolos nasional dan bisa lolos jadi tuan rumah juga 32 besar ya. 32 besar kita jadi tuan rumah. Sampai 16 besar pun kita tuan rumah itu ibaratnya berkat perjuangan teman-teman supporter juga. Mungkin kalau nggak ada demo di hari itu mungkin juga nggak ada Persiku di Liga 2 sekarang. Makanya itu perjuangan supporter itu udah maksimal lah. Sangat maksimal. Jadi ini bisa kan ibaratnya insya Allah jangan degradasi lah, mudah-mudahan jangan degradasi gitu. Iya ini sama nih Mas, ini ada komentar juga nih. Gak mulu-mulu dia mau pengen bertahan yang Liga 2 tahun ini. Nah itu, jadi ini gimana nih, tahun ini masih tetap bisa bertahan ya? Optimis ya? Di playoff. Semoga 2 pertandingan yang tersisa, pertandingan penyisian lah, kita dapat 4 poin lah, 4 poin supaya agak naik. Jadinya ketika playoff kita grupnya nggak terlalu berat gitu. Kalau kita 2 pertandingan kita nggak dapat nilai lah sama sekali, pasti grupnya sangat berat, sangat berat. Tapi ayo bareng-bareng warga Kudus, supporter SMM berdoa semoga Persiku tetap di Liga 2. Tetap di Liga 2. Amin. Ya tenang nih teman-temannya nih, anggotanya ya kan. Iya. Termasuk masyarakat Kudus. Iya. Ini ketua umum SMM sama ketua hariannya sudah bekerja keras ini. Nah, kalau untuk harapan dari ketua-ketua nih, ketua SMM kepada sesama supporter, gimana Mas harapannya? Harapan ke dari jenengan sendiri ke teman-teman supporter. Ya harapannya saya semoga teman-teman saya di Korwil, Aliansi atau anggota SMM di seluruh Kabupaten Kudus dan sekitarnya semoga tetap kompak, tetap militan, tetap optimis biar kita keluar dari Yuna yang tidak nyaman untuk saat ini. Dan tahun depan semoga kita tetap di Liga 2. Amin. Itu aja. Amin ya, semoga Kudus tetap bertahan di Liga 2. Jangan sampai degradasi. Sakit nah degradasi, Bos. Ini bagaimana Mas Andi sama Mas Togar ini melihat teman-teman para supporter ini, teman-teman ini dalam menjaga identitas dan martabat klub. Nah, kalau menjaga identitas itu gini Mas, sebenarnya kita di supporter di SMM juga pernah punya selentingan sih sebagai identitas Kota Kudus itu. Selain Menara Kudus dan Soto Kudus, itu Kudus punya SMM. Itu kita sering selentingan gitu. Jadi taunya orang luar kota kalau Persiku ya SMM. Nah, itu jadi kita cara menjaga identitas buat teman-teman. Jadi teman-teman di situ termotivasi buat selalu berbuat baik ketika kita di luar. Ya meskipun kenyataannya saya alam juga ya Mas. Cuman kita berusaha seperti itu. Dengan selentingan itu secara nggak langsung kita kalau away di luar kota atau apa, teman-teman juga bisa sengkuyung juga sama teman-teman yang di sana untuk mempromosikan bahwa Kudus tuh selain punya soto sama menara punya SMM juga. Jadi kita sama-sama jaga di sana. Itu yang sering kita berarti buat selentingan aja lah kalau kita guyon-guyon bareng-bareng teman-teman kayak gitu sih cara jaga identitasnya kayak gitu dengan beratribut juga. Itu kita selalu kayak gitu. Gimana tahu kan nanti kayak terkenal ya sama Persija langsung Jackmania, Jack Angel gitu. Bandung langsung Bobotoh langsung gitu kan. Tapi untuk supporter Persiku ini SMM saya yakin terkenal. Identitas yang seperti semboyan Pak Kapolres itu.
Apa nih? SMM religius. SMM religius. Pemudanya pemuda santri semua, religius semua. Sesuai dengan kota kudus dan kota santri. Boleh, nanti atributnya bikin lah itu. Iya. Peci-peci kah? Sarung-sarung kah? Nganu lagunya pernah gitu Mas, lagunya pernah sholawatan. Oh iya. Final Liga 3 2000 2000 di Cilacap itu. 2019 2019 itu kita nyanyi apa Jalawaton ya. Jalawaton. Itu pembukanya mesti gitu. Itu bagus itu. Itu di atas kertas kita kalah Mas. Cuman gua gara-gara nyanyi itu terus bisa ngegolin dulu. Nah itu Mas. Mungkin bisa Mas. 3-2 tahun depan diaplikasikan lagi. Mana tahu masuk Liga 1. Amin. Harapan dan tuntutan sendiri dari SMM ke manajemen Persiku kayak gimana Mas? Ya, harapan saya sebagai ketua umum mewakili teman-teman supporter di Kabupaten Kudus, harapannya ke manajemen dan pemilik klub supaya mengadakan seleksian. Dalam arti Seleksian, ya. bentuk seleksian itu jangan kayak kemarin, pemain, supporter, terus panpel, manajemen, nggak ada pemilik klub. Sekarang ayolah pemilik klub mengadopsi Liga 1 atau tim-tim besar mau duduk bersama supporter dan manajemen dan pemain lah. Salah satunya itu yang kemarin-kemarin kita kan nggak tahu pemiliknya, namanya si A si B, tapi kenyataannya kan nggak pernah tatap muka dengan supporter. Ayo duduk bareng memecahkan masalah Persiku sebenarnya ada apa gitu, dan cara menyelamatkan Persiku untuk tidak degradasi ke Liga 3 seperti apa. Kita pengen tahulah dari pemilik klub itu sendiri, bukan dari manajemen gitu harapan saya. Jadi permasalahannya jelas ya. Ya jelas. Nah kalau untuk harapan lagi nih, harapan SMM lagi kepada para pemain dan pelatih, mau ngasih semangat kah? Tim apakah? berarti ini tim ya? Ya tim. Nah kalau dari pemain dan pelatih itu kita kembalikan aja sih karakter permainan Persiku. Kembalikan aja karena sejatinya Persiku itu nek main geteh. Iki lho aku Persiku. Jadi menurutku pemain Persiku yang di Liga 2 ini gak ada geteh-geteh blas. Nggak ada ibaratnya wis fighting spiritnya tuh gak ada. Itu pandangan kita supporter loh. Pandangan kita supporter seperti itu. Emang kenyataannya hasilnya juga jelek. Kalau hasilnya bagus mungkin beda lah. Kalau dia main dengan permainan seperti itu dia bisa hasil bagus beda. Intinya harapan kita tuh kembalikan karakter permainan Persiku lagi seperti dulu. Untuk karakter itu sendiri itu juga mencerminkan kualitas pemain juga Mas. Ya juga sih, cuman kan di sini juga banyak pemain-pemain yang sudah malang melintang di Liga 2 sih. Atau Bahkan Liga 1. bahkan Liga 1 ada yang labelnya timnas kan kayak gitu. Makanya kok mainnya nggak ada fighting spiritnya sama sekali. Jadi pemainnya itu udah berkualitas ya. Iya makanya itu. Tapi kok tetap aja kayak gitu. Bahkan kemarin saya pas pulang ya Mas, nambahin sedikit. Pulang Persiku lawan Adiaksa Farmel. Kita kan boikot itu. Kita nunggu pemain dan manajemen pelatih ketemu. Alhamdulillah ditemuin dengan Pak Kapolres sendiri yang meminta pemainnya. Maunya kan nggak mau. Setelah ketemu ya bilangnya evaluasi terus dia pada pulang. Tahu-taunya saya pulang lewat. Pemain udah pada nongkrong di pinggir jalan, tertawa. Istilahnya, wes aku mau kalah yo wes, kalah lah cara wong Jawa. Tapi kan setahu saya, gelore saya gaji lancar, bonus lancar, bahkan makan diakui apa tidak SMM ya Mas, SMM yang memperdulikan dalam arti nggak langsung Protes ngasih makanan, nggak protes ke manajemen, Pak makannya mesnya kita terus yang genjer ke manajemen, tapi pemainnya setelah kalah
kayak nggak ada dosa gitu loh. Terus di pinggir jalan nongkrong guyu. Kecewaan itu ya. Nah, Ini gelone seminggu ya. mohonlah pemain juga menghargai supporter, menghargai pemilik klub yang menggaji gitu. Harapan saya. Saya tidak membela pemilik klub loh itu. Tak ada tanda kutipnya. Gitu. Saya harap pemain mati-matian di lapangan. Tunjukkan sampean kerja di lapangan digaji. Timbal baliknya gaji itu ya memberi kemenangan kepada supporter, masyarakat Kudus dan pemilik klub itu sendiri yang menggaji. Itu aja. Oke, nah selain itu ada nggak pesan-pesan secara keseluruhan untuk semuanya yang ingin disampaikan? Boleh sepatah dua patah kata? Disampaikan ke teman-teman atau ke manajemen mungkin. Ya ini kita dari DPP SMM ya, kita berharap teman-teman tetap support Persikulah apapun yang terjadi, karena kita udah berjuang bareng-bareng dari Liga 3 untuk naik ke Liga 2. Terus untuk manajemen intinya juga jangan baper dan jangan lelah untuk menanggapi kritik kita ya, karena kritik kita itu karena bentuk rasa cinta dan sayang kita ke Persiku. Intinya kayak gitu. Sama-sama untuk kemajuan Persiko. Untuk kemajuan Persiku. Oke, terima kasih Mas Andi, Mas Tobar Ya, sudah berkenan hadir bersama kami di podcast Polres Kudus. Ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan juga semoga jalinan silaturahmi SMM sama Polres Kudus juga senantiasa baik, Amin. senantiasa berkolaborasi yang positif gitu ya Mas. Nah, untuk kata-kata hari ini, kekuatan sebuah tim tak hanya dari pemain, tapi juga dari hati yang selalu mendukung. Setiap sorakanmu adalah nyala api yang menggerakkan tim menuju kemenangan. Oke, terima kasih untuk pemirsa Sobat Kudus yang setia menonton podcast religius podcastnya Polres Kudus. Jangan lupa untuk Like, komen dan Subscribe. subscribe. Makasih.